Baik, yang saya hormati Prof. Heri Hermansyah, selaku dosen pengampu pada mata kuliah K3 Industri Gas Bumi di Fakultas Teknik Kimia untuk jurusan S2 Manajemen Gas. Perkenalkan, nama saya Brahma Halilintar. Uh, di sini saya ingin memaparkan terkait studi kasus terkait kondisi tidak aman ketika saat pengisian bahan bakar di SPBU sebagai unsafe condition. Adapun deskripsinya adalah di mana terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat telah terjadi terjadi uh, sebuah peristiwa kebakaran di dispenser SPBU di Jalan Raya di Cilegon yang terjadi akibat selang pengisian BBM yang tertarik oleh sebuah mobil. Adapun hal ini terjadi itu ketika saat mengisi bahan bakar, sopir tidak menyadari bahwa selang masih terhubung eh, ke tangki mobilnya setelah melakukan pembayaran. Meskipun petugas SPBU sempat meminta mobil untuk berhenti, ternyata sopir tidak mendengar dan malah mempercepat laju kendaraan, sehingga menyebabkan selang terlepas dan menimbulkan api akibat adanya aliran listrik di lokasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini dan kendaraan lain yang antri segera mengungsi dan menjauhi area yang terjadi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran menggunakan alat apa ringan yang tersedia di SPBU untuk memadamkan api dan kebakaran pun berhasil dikendalikan sebelum semakin meluas. Adapun dari safe condition tersebut itu coba dianalisa dengan menggunakan role of safeguard, di mana terdapat tiga komponen utama yang perlu diidentifikasi, di mana itu adalah hazard, kemudian ada preventive safeguard, dan kemudian ada mitigative safeguard. Di mana hazard yang ada pada aktivitas unsafe, ada pada aktivitas BU adalah itu satu adalah kendaraan yang bergerak. Nah, kemudian ada selang yang terhubung pada kendaraan, kemudian tumpahan bahan bakar, kemudian ada listrik statis. Dari hazard itu maka dilakukan analisa terkait preventive safeguard-nya, di mana diperlukan prosedur yang jelas untuk pengisian bahan bakar dan langkah penanganan insiden. Kemudian dibutuhkannya sistem peringatan sehingga dapat memberitahu pengemudi lebih awal jika selang masih terhubung. Kemudian dibutuhkan pelatihan karyawan yang di mana bertujuan untuk mengidentifikasi dan dapat menangani situasi berbahaya. Kemudian dibutuhkan ada tersedianya peralatan keamanan seperti penyediaan APR yang mudah diakses. Kemudian di sini dari hazard yang terjadi itu terdapat deviation yang dapat menyebabkan terjadinya loss event, di mana deviationnya itu adalah ketika petugas tidak memastikan pengemudi mengikuti prosedur seperti uh, memastikan bahwa pengemudi itu membayar setelah proses aktivitas pengisian bahan bakar itu selesai. Nah, kemudian pengemudi pun lalai tidak memastikan selang SPBU terlepas, benar langsung meninggalkan area SPBU. Dan kemudian divisionnya adalah tidak terdapat mekanisme memutus sambungan aliran atau memutus selang BBM secara auto apabila tertarik, sehingga selang yang tertarik menyebabkan dispenser SPBU tertarik dan kemudian terjadi tumpahan bahan bakar, sehingga loss event yang terjadi adalah terjadinya kebakaran akibat tertariknya selang pengisian BBM dengan potensi kerugiannya adalah kerusakan properti. Nah, yang kedua ada gangguan pelayanan, kemudian tiga adalah potensi cedera dan terjadi adanya korban jiwa. Kemudian dari loss event tersebut itu dilakukan mitigasi safeguard-nya, bahwa mitigate-nya adalah respon darurat, itu rencana terintegrasi untuk menangani kebakaran. Kemudian dibutuhkan pemadaman awal, penggunaan apar pemadam api, kemudian pelatihan tambahan penanganan kebakaran dan penggunaan alat pemadam. Yang unmitigate-nya kemudian adalah adanya ketidakpatuhan prosedur
di mana sopir meninggalkan lokasi tanpa memastikan selang terlepas. Dan juga yang kedua adalah kelalaian dari petugas, di mana seharusnya petugas melakukan aktivitas pembayaran setelah memastikan selang SPBU terlepas dan pengisian bahan bakar selesai, sehingga dapat diminimalisir potensi kelalaian dari pengemudi kendaraan seperti itu. Kemudian sebagai akhir kesimpulan bahwa terkait rule of safeguard ini itu mempunyai kepentingan di mana adalah kepentingan untuk melindungi keselamatan publik, di mana keselamatan melindungi keselamatan publik ini safeguard membantu mencegah potensi kecelakaan dan melindungi pelanggan serta SPBU serta staf SPBU dari bahaya kebakaran. Kemudian menjaga keamanan operasional, di mana dengan menjaga operasional yaitu mengimplementasi prosedur dan sistem keamanan uh, untuk memastikan operasional PBU berjalan dengan lancar dan aman. Nah, relevansinya apa? Relevansinya adalah penggunaan analisa safeguard ini adalah sesuai dengan standar keselamatan dan untuk menjawab tantangan industri, di mana sesuai dengan standar keselamatan, mengikuti protokol keselamatan relevan dengan industri PBU, itu seperti penyediaan alat pemadam dan pelatihan staf. Kemudian menjawab tantangan industri, itu insiden, tertarik mobil adalah suatu risiko yang nyata memang di SPBU. Nah, safeguard dapat membantu meminimalkan risiko ini. Signifikansinya adalah uh, mengurangi risiko kerugian besar yang terjadi. Kemudian banyak peningkatan kepercayaan pelanggan dan contoh baik, praktik yang baik untuk industri. Di mana dijabarkan kembali bahwa mengurangi risiko kerugian besar adalah dengan mitigasi yang efektif. Kerugian materi, waktu henti operasional, dan dampak finansial dapat dikurangi. Kemudian peningkatan kepercayaan pelanggan, di mana implementasi keselamatan yang terlihat dan efektif meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap SPBU. Kemudian contoh praktik baik untuk industri, kasus ini menunjukkan pentingnya safeguard sebagai contoh bagi SPBU lainnya untuk dalam meningkatkan prosedur keselamatan. Demikian analisa terkait safeguard dalam aktivitas unsafe condition pada saat pengisian bahan bakar di SPBU. Terima kasih, Prof. Erik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.